Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini berkaitan dengan presentasi hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 kelas M01, di mana pada mata kuliah Biologi Molekuler Lingkungan Perairan yang diampu oleh Profesor Dr. Uun Yanuhar SPI MSI ini, kelompok kami sesuai RPS mendapatkan materi terkait dengan teknik RAPD, kemudian ada teknik RFLP, dan juga ada teknik sequencing. Sehingga pada video ini kami izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Baik, di sini saya izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Lutfiatus Sadia, kemudian ada Arfan Malik Effendi, kemudian ada Audrey Ardelia Hartana, kemudian ada Cindy Aulia Rahma, kemudian Paramita Naya Ramadhani, kemudian ada Indah Lestari Nakfiana, kemudian ada saya Danesha Abid Rahmadia, dan yang terakhir ada Rahma Dwita Mayasari. Pada slide ini akan membahas teknik analisis DNA yang digunakan dari biologi molekuler. Analisis multi DNA penting untuk menilai kualitas hasil isolasi yang nantinya bisa mendukung pengujian seperti PCR atau real-time PCR. Ada beberapa metode utama yang biasa digunakan. Yang pertama, RAPD, yaitu teknik PCR dengan benar-benar acak untuk mengamplifikasi fragmen DNA secara acak. Yang kedua, RFLP, yaitu metode pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi pada lokasi tertentu, menghasilkan fragmen dengan panjang yang berbeda. Dan yang ketiga adalah DNA sequencing, yaitu teknik untuk menentukan urutan bangsa nukleotida secara tepat. Biologi molekuler memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan ekosistem perairan. Yang pertama, biologi molekuler digunakan untuk identifikasi dan konservasi genetika, misalnya dalam analisis spesies melalui DNA. Yang kedua, teknik ini juga dapat membantu pemantauan kesehatan organisme akuatik sehingga penyakit ikan atau agen patogen bisa terdeteksi lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, ada metode baru seperti eDNA dan metavercoding yang memungkinkan kita mendeteksi keanekaragaman hayati hanya dari sampel air, sehingga lebih efisien tanpa harus menangkap organisme tersebut. Dengan cara ini, pengelolaan dan konservasi sumber daya perairan dapat dilakukan secara lebih modern dan juga tepat sasaran. Analisis DNA memiliki peran penting dalam studi keanekaragaman hayati, karena dengan teknologi eDNA, kita bisa mengidentifikasi spesies hanya dari sampel lingkungan seperti air atau tanah tanpa harus menangkap organisme tersebut. Hal ini membuat pemetaan keanekaragaman dan deteksi spesies langka jadi lebih cepat, efisien, serta mendukung upaya konservasi. Selain itu, DNA juga menjadi kunci utama dalam biologi molekuler karena menyimpan informasi genetik yang divariasikan serta mengendalikan seluruh proses biologis dalam sel. Dengan demikian, analisis DNA bukan hanya penting untuk penelitian, tapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Selanjutnya ada perbedaan analisis DNA konvensional dan molekuler. Untuk aspeknya, yang pertama adalah teknik isolasi DNA. Untuk metode konservasinya, itu biasanya menggunakan metode kimia seperti phenylchloroform, CTAB, SDS, kemudian yang memerlukan waktu dan bahan kimia khusus. Untuk metode molekulernya, menggunakan kit isolasi modern yang lebih cepat, praktis, dan minim bahan kimia berbahaya. Untuk dari segi aspek kualitas DNA-nya sendiri, itu untuk metode konvensionalnya itu sering menghasilkan DNA dengan kemurnian dan kualitas yang baik, tapi prosesnya memang lebih panjang dan lebih lama. Untuk metode molekulernya sendiri itu dengan menggunakan kit yang dapat menghasilkan DNA cukup baik dengan waktu isolasi yang lebih singkat. Kemudian untuk aspek dari kompleksitas prosesnya itu, untuk prosedur lebih rumit dan butuh keterampilan laboratorium yang tinggi juga tentang terhadap kesalahan teknis. Kemudian untuk metode molekulernya, prosedurnya itu lebih simple dan kit sendiri diproduksi untuk kemudahan dan konsisten hasil dan lebih cocok untuk aplikasi lapangan. Untuk dari segi aspek waktu dan efisiensinya, metode konvensional itu memerlukan proses yang lama dan kurang efisien untuk jumlah sampel yang besar. Kemudian untuk metode molekulernya itu
prosesnya itu cepat, efisien, dan mendukung jumlah sampel yang tinggi. Jadi lebih worth it untuk metode molekuler. Kemudian untuk kebutuhan alatnya sendiri pada metode konvensional itu dia memerlukan alat laboratorium yang lengkap dan bahan kimia termasuk menggunakan bahan berbahaya juga. Dan untuk metode molekulernya itu dia menyediakan semua reagen penting yang aman dan mudah digunakan serta kompatibel dengan berbagai mesin molekuler. Dan yang terakhir itu dari segi aspek aplikasi. Nah, untuk metode konvensional itu dia menggunakan untuk isolasi DNA dasar seperti penelitian awal, diagnostik yang sederhana. Kemudian untuk yang metode molekulernya, dia digunakan untuk aplikasi riset lanjutan, untuk diagnostik genetik, kemudian sequencing dan analisis kuantitatif. Masuk pada pengertian RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA, di mana adalah metode analisis DNA yang digunakan untuk mengidentifikasi variasi atau polimorfisme DNA secara cepat dan efisien. RAPD ini tuh merupakan teknik penanda molekuler yang relatif murah dan juga mudah, menggunakan prinsip amplifikasi asam nukleat dengan PCR atau polymerase chain reaction, namun dengan primer tunggal yang memiliki urutan nukleotida acak atau arbitrary sequence. Terkait prinsip kerja dari RAPD itu sendiri, jadi prinsip kerja RAPD pada biologi molekuler lingkungan perairan itu meliputi beberapa hal. Jadi yang pertama ada terkait dengan isolasi DNA dari organisme lingkungan air, jadi misalnya bakteri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah amplifikasi DNA menggunakan primer acak dalam PCR, terus kemudian ada pola pita DNA yang dihasilkan itu nanti dapat menunjukkan polimorfisme genetik, dan juga hasil analisis pola pita itu digunakan untuk menilai keragaman genetik mikroorganisme dalam sampel air tersebut gitu. Selanjutnya terkait dengan fungsi dari RAPD sendiri. Jadi Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD itu memiliki beberapa fungsi penting dalam biologi molekuler. Jadi khususnya itu sebagai penanda genetik, di mana fungsi utama RAPD itu adalah untuk mendeteksi variasi atau polimorfisme DNA antara individu atau strain organisme yang berbeda dengan cepat dan efisien menggunakan teknik PCR dengan primer acak. Nah, untuk teknik RAPD-nya itu proses teknik RAPD menurut Anggreni tahun 2008 meliputi tahapan berikut. Jadi yang pertama ada isolasi DNA genom dari sampel organisme, kemudian adalah persiapan reaksi PCR dengan satu primer acak tunggal yang berikatan dengan daerah komplementer dalam DNA target. Siklus PCR ini dimulai dengan denaturasi DNA, jadi memisahkan untai ganda menjadi untai tunggal, dilanjutkan dengan annealing, di mana primer acak menempel pada daerah yang sesuai secara komplementer dengan DNA, dan ekstensi di mana DNA polimerase yang memperbanyak fragmen DNA di antara dua situs annealing primer yang berlawanan arah. Nah, aplikasi dari fragmen DNA itu terjadi sesuai lokasi pelekatan primer acak, jadi menghasilkan semacam pola pita yang nanti itu berisi DNA spesifik yang disebut biasanya polimorfisme tadi. Nah, hasil amplifikasinya itu dipisahkan dengan elektroforesis gel agarosa dan divisualisasikan dengan warna seperti biasanya ada etidium bromida untuk melihat pola pita DNA yang mencerminkan variasi genetiknya. Oke, selanjutnya adalah pengertian RFLP. Nah, RFLP itu sendiri itu adalah Restriction Fragment Length Polymorphism yang merupakan teknik molekuler yang digunakan untuk mendeteksi variasi atau polimorfisme DNA berdasarkan perbedaan panjang fragmen DNA-nya yang kemudian dihasilkan setelah pemotongan oleh enzim restriksi. Nah, untuk enzim restriksi itu sendiri itu merupakan protein yang mampu mengenali urutan basa tertentu pada DNA dan memotongnya di lokasi spesifik, sehingga menghasilkan fragmen DNA dengan panjang berbeda sesuai dengan pola urutan DNA tiap organisme atau individu.
Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja RFLP. Seperti apa sih prinsip kerjanya itu? Untuk prinsip kerjanya itu, dia didasarkan pada keberadaan variasi genetik dalam urutan DNA yang mempengaruhi situs pengenalan dan pemotongan oleh enzim restriksi. Untuk enzim restriksinya sendiri itu, dia mengenali urutan basa spesifik pada DNA dan memotongnya pada titik tersebut. Jika terjadi mutasi atau perbedaan urutan DNA yang mengubah situs pengenalan enzim, maka pola pemotongan DNA akan berbeda antar individu atau spesies, dan dia akan menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang berbeda-beda seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada fungsi RFLP yang mana ini tuh digunakan untuk mendeteksi perbedaan dalam urutan DNA yang bisa menggambarkan variasi genetik antar spesies maupun individu. Sehingga ini tuh bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti autentifikasi spesies, pemetaan genom, analisis hubungan kekerabatan, identifikasi penyakit genetik, dan juga forensik. Kemudian untuk tekniknya, itu yang pertama ada isolasi DNA. Nah, DNA ini diekstraksi dari sampel organisme yang dianalisis. Biasanya menggunakan metode ekstraksi khusus agar diperoleh DNA murni dan tidak terkontaminasi. Yang kedua, ada amplifikasi DNA. Nah, DNA target itu dapat diamplifikasi dengan teknik PCR untuk meningkatkan jumlah fragmen yang dianalisis. Seperti pada teknik PCR RFLP yang sering dipakai untuk autentifikasi spesies atau identifikasi genetik. Yang ketiga, ada pemotongan DNA dengan enzim restriksi. DNA atau produk PCR itu nanti dipotong menggunakan enzim restriksi yang menggali situs spesifikasi pada DNA. Nah, polimorfisme genetik itu dapat menyebabkan perbedaan atau hilangnya situs pemotongan sehingga menghasilkan pola fragmen yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat ada electrophoresis gel. Nah, fragmen hasil pemotongan itu nanti dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan electrophoresis pada gel agarosa atau polyastrilamida. Fragmen ini nanti terbagi akan membentuk pola pita yang unik untuk tiap sampelnya. Kemudian yang kelima ada analisis pola fragmen, yang mana pola pita fragmen itu nanti dibandingkan antar sampel untuk menentukan variasi genetik, kesamaan atau perbedaan antar individu atau spesies. Di pembahasan selanjutnya atau di pembahasan ini kita akan mulai masuk pada teknik sekuensi. Jadi pengertian sekuensi sendiri sebenarnya sekuensi itu merupakan satu terobosan utama dalam genetika molekuler untuk penganalisis keragaman molekul dari DNA itu sendiri. Nah, teknik ini tuh biasanya digunakan untuk menentukan urutan nukleotida pada suatu fragmen DNA atau RNA. Nah, sekuensi ini menghasilkan gambar linear simbolik atau sekuensi yang meringkas sebagian besar struktur tingkat atom atas molekul yang di sequencing. Nah, ini kemungkinan bentuknya seperti mungkin data atau ya seperti itulah. Sehingga ini juga menjadi salah satu terobosan baru yang cukup bermanfaat tentunya. Jadi sesuai yang sudah sempat saya singgung sebelumnya bahwa teknik ini memang salah satu terobosan baru, tapi harapannya tentunya walaupun terobosan baru dia bisa memberikan fungsi atau manfaat-manfaat yang memudahkan. Nah, fungsi dari sekuensi DNA ini memang akan menghasilkan sekuen DNA yang digambarkan sebagai untaian abjad lambang nukleotida penyusun DNA sehingga ini dapat dideteksi akhirnya tipe polimorfismenya pada sampel yang diteliti. Jadi pertukaran basa pada fragmen DNA yang di sequencing. Nah, metode sequencing ini tuh juga dapat digunakan untuk mengetahui informasi dari keragaman genetik. Jadi cukup membantu ya untuk mengidentifikasi keragaman dari genetik itu sendiri. Nah, kemudian di sampingnya ini berikut tertera juga teknik dari sekuensi ini urutannya atau langkah-langkahnya yang harus biasanya disediakan atau dipersiapkan dan dilakukan itu apa saja.
Oke, terkait dengan aplikasi sequencing itu sendiri, jadi teknik sequencing ini tuh telah banyak sebenarnya digunakan di beberapa penelitian terkait analisis DNA pada organisme, terutama biasanya itu di bidang perairan. Bahkan ada beberapa teknik atau aplikasi dalam analisis sequencing, diantaranya itu seperti Next Generation Sequencing, yaitu NGS, DNA barcoding, terus perangkat lunak seperti Mega, terus ada Way dan Blast. Nah, akan tetapi yang paling umum digunakan dalam teknik identifikasi DNA itu biasanya lebih ke ranah DNA barcoding. Nah, karena DNA barcoding ini merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi spesies. Jadi aplikasinya itu sebenarnya mirip dengan teknologi pemindahan barcode pada hewan. Jadi DNA barcoding ini tuh dapat mengkarakteristik spesies dengan menggunakan arbitrasi pendek dari sequencing DNA itu sendiri. Oke, selanjutnya ada case B1 dengan judul Analisis Populasi Ikan Bawal Hitam Parastromatheus nicher berdasarkan keragaman dan juga jarak genetik di WPP NRI 718. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengkaji keragaman genetik dan juga jarak genetik antar populasi ikan bawal hitam dari 3 lokasi, Laut Aru, Laut Arafuru, dan juga Laut Timur, serta menganalisis hubungan filogenetik atau pohon kekerabatan ikan bawal hitam berdasarkan data genetik yang diperoleh. Jadi penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh wilayah pengelolaan perikanan 718 Laut Aru, Arafura, juga Timur yang merupakan daerah penting dengan potensi ikan demersal yang tinggi. Nah, salah satu spesies bernilai ekonomi adalah ikan bawal hitam yang banyak diminati karena kandungan proteinnya, namun tingginya permintaan pasar itu menyebabkan penangkapan berlebihan sehingga stok dan ukuran ikannya itu menurun. Nah, ikan ini itu hidup di terumbu karang pada kedalaman 15 hingga 105 meter dan tersebar luas di wilayah Indonesia dan juga Pasifik, dengan ciri khas warna abu-abu kebiruan serta bentuk sirip dan gigi yang khas. Walaupun penelitian terkait pertumbuhan dan sebarannya sudah ada, namun kajian genetis masih sangat terbatas. Nah, analisis genetik itu diperlukan untuk mengetahui struktur populasi dan juga hubungan kekerabatan sebagai dasar pengelolaan perikanan berkelanjutan. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA yang cepat, murah, serta mampu mendeteksi polimorfisme tinggi melalui PCR dengan primer acak untuk menganalisis genetika dan hubungan kekerabatan ikan bawal hitam di WPP NRI 718. Penelitian ini itu dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei pada tahun 2022. Lokasi penelitian berfokus pada wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPP NRI 718 yang meliputi Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur. Untuk alat dan bahannya, alatnya itu menggunakan mesin PCR Applied Biosystem Verity TM Thermal Cycler, mini centrifuge, inkubator Vortex, tabung Empendorf, microtube, blue light, transilluminator, elektroforensis horizontal, mikropipet, UV transilluminator, rak tube, timbangan digital, pinset, gunting, dan spidol permanen. Untuk bahannya sendiri, kita menggunakan sampel jaringan ikan bawal hitam, mikroliter, buffer, etanol, tisu, proteinase K, primer, saringan tangan, loading D, agarose, parafilm, matermix, dan juga aquades. Nah, sampel jaringan itu diambil di bagian sisi atas perut sebelah kiri. Selanjutnya yaitu metode penelitian pengambilan sampel ikan bawal hitam didaratkan di PPS Nizam Zekmen, Jakarta, berasal dari 3 lokasi yaitu Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur. Jumlah 27 ekor dibagi menjadi 3 kelompok dengan ukuran kecil, sedang, dan besar, masing-masing dibagi menjadi 9 ekor. Selanjutnya yaitu ekstrasi DNA, jaringan diambil dari sisi atas perut ikan, ekstrasi menggunakan Denise blood dan tisu kit dengan metode spin column. DNA selanjutnya dimodulkan lalu disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu amplifikasi DNA hasil ekstraksi kemudian diperbanyak menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR, menggunakan 3 primer acak, yaitu OPA8, OPA9, dan OPA10. Proses PCR dengan denaturasi, yaitu pemisah untaian DNA, annealing, penempelan primer, extension, perbanyakan fragmen DNA oleh enzim polimerase,
Lalu hasil fragmen DNA 100 sampai 1000 BP. Selanjutnya visualisasi DNA. Fragmen DNA hasil PCR dipisahkan berdasarkan ukurannya dengan elektroforesis gel agarosa 0,8% ditambah etidium bromida agar pita DNA terlihat jelas ketika disinari sinar UV melalui transilluminator. Lalu DNA yang muncul mencerminkan fragmen yang berhasil diamplifikasi oleh primer, yaitu membentuk pola tertentu setiap individu. Yang terakhir, analisis data. Pola pita dikonversi menjadi data binary, 1 sama dengan ada, 0 sama dengan tidak ada. Lalu analisis dengan Darwin 6.0, metode UPGMA atau Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean. Lalu hasil keragaman genetik, jarak genetik, dendrogram yang menggambarkan kekerabatan antar populasi ikan bawal hitam dan 3 lokasi penangkapan dengan 3 kelompok ukuran tubuh. Masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu poin A, hasil analisis RAPD, variasi jumlah pita pada setiap primer menunjukkan adanya perbedaan genetik antar individu ikan bawal hitam. Semakin banyak pita yang muncul, semakin tinggi polimorfisme genetik yang terdeteksi. Lalu yang B, keragaman genetik. Keragaman tertinggi ditemukan pada kelompok ikan kecil dengan nilai 1,677%. Ikan kecil memiliki keragaman genetik lebih tinggi dibanding ikan berukuran sedang dan besar. Diduga ikan kecil lebih bervariasi karena jumlah individunya lebih banyak dan perilaku migrasinya berbeda dengan ikan yang lebih besar. Berdasarkan lokasi penangkapan, keragaman tertinggi ditemukan di Laut Aru, yaitu 1,633%. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi di Laut Aru memiliki kondisi genetik yang lebih beragam, kemungkinan karena faktor lingkungan yang mendukung atau adanya aliran gen lebih besar. Selanjutnya C, jarak genetik dan hubungan filogenetik. Berdasarkan ukuran, jarak genetik berkisar antara 0,0347 hingga 0,0451, di mana ikan berukuran kecil cenderung terpisah dari kelompok ikan berukuran sedang dan besar. Dendrogram jarak genetik berdasarkan ukuran menunjukkan 2 subpopulasi utama, yaitu ikan berukuran kecil membentuk kelompok terpisah dari ikan berukuran sedang dan besar. Berdasarkan lokasi penangkapan, jarak genetik berkisar antara 0,0381 hingga 0,0468. Nilai jarak genetik tertinggi ditemukan antara populasi Laut Arafuru dan Laut Timur, yaitu 0,0468. Sedangkan jarak genetik terendah terdapat antara populasi Laut Aru dan Laut Arafuru, yaitu 0,0381. Dendrogram berdasarkan lokasi menunjukkan populasi Laut Aru membentuk kelompok berbeda dibandingkan dengan populasi Laut Arafuru dan Laut Timur yang cenderung mengelompok bersama. Populasi dengan keragaman genetik tinggi seperti yang ditemukan di Laut Aru dan pada ikan berukuran kecil memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Sebaliknya, rendahnya variasi genetik pada ikan di Laut Timur dan ikan berukuran besar menunjukkan adanya potensi keterbatasan dalam adaptasi, kemungkinan akibat inbreeding atau tekanan lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Metode RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA efektif digunakan untuk menganalisis keragaman dan jarak genetik ikan bawal hitam di WPP NRI 718 dengan 3 primer acak yaitu OPA8, OPA9, dan OPA10. RAPD berhasil menghasilkan pola pita DNA yang berbeda-beda sehingga bisa dipakai untuk membedakan populasi berdasarkan ukuran tubuh maupun lokasi penangkapan. Hasilnya menunjukkan adanya 2 subpopulasi utama, baik dari sisi ukuran, yaitu ikan kecil terpisah dari sedang dan besar, maupun lokasi, yaitu Laut Timur terpisah dari Laut Aru dan Arafuru. RAPD mampu memberikan informasi genetik yang penting dan cukup akurat meskipun metode ini sederhana, cepat, dan murah dibandingkan teknik molekuler lain. Selanjutnya ada case base 2 yaitu dengan judul Teknik Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP pada ikan Napoleon atau Chelinius undulatus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara analisis DNA menggunakan enzim pemotong atau restriction enzim untuk menampilkan polimorfisme genetik pada ikan Napoleon. Latar belakangnya, ikan Napoleon merupakan ikan laut konsumsi bernilai ekonomis tinggi, terutama di pasar Asia. Permintaan ekspor sangat besar, sementara stok alam menurun drastis. Upaya pembenihan telah dilakukan, tetapi masih ada kendala karena tingkat sintasan larva rendah atau hanya bertahan hingga 7-10 hari.
Salah satu faktor penting yang perlu diteliti adalah keragaman genetik. Analisis DNA dengan teknik Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP menjadi alternatif untuk mengevaluasi variabilitas genetik karena DNA tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian untuk metode penelitiannya, ini menggunakan sampel 20 ekor ikan Napoleon dari perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Untuk alat utama yang digunakan itu ada thermoblok, stirrer, centrifuge, PCR machine, micropipette, elektrofloresis, MUPIT 2, UV transilluminator, dan gel kamera. Untuk bahannya sendiri itu ada primer 16 srDNA atau forward dan reverse, celek 100, proteinase K, TBE buffer, RTG bits, agarose gel 1% dan 1,5%. Kemudian ada enzim restriksi HE3, HA1, HIM1, dan BO1. Selanjutnya, untuk tahapan penelitian, ini dilakukan beberapa tahapan. Untuk yang pertama itu ada ekstraksi DNA dengan menggunakan metode Ovenden 2000. Kemudian kurang lebih 20 mg jaringan daging atau sirip dimasukkan ke tabung berisi celek 100 atau 10% dalam TE buffer. Selanjutnya ditambahkan proteinase K, lalu diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius dalam waktu 2,5 jam dan 89 derajat Celcius dalam waktu 8 menit. Selanjutnya disentrifugasi 13.000 rpm selama 7 menit dan supernatan diambil sebagai DNA genom. Tahapan selanjutnya yaitu ada amplifikasi PCR dengan menggunakan primer 16 srDNA, F dan R, kemudian PCR dengan 32 siklus selama kurang lebih 2 jam, dan hasil PCR ini dijalankan pada gel agarose 1% dengan elektroforesis 50 volt selama 25 menit. Kemudian, fragmen DNA divisualisasi dengan entidium bromide di bawah UV transilluminator. Kemudian untuk metode penelitian yang kedua, yang selanjutnya yaitu pemotongan DNA dengan enzim retrikasi. Dengan langkah yang pertama itu produk PCR dipotong dengan enzim HA3, HHA1, HINF1, dan MBO1. Kemudian diinkubasi selama 3,5 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian hasil pemotongan itu dijalankan dengan elektroforesis pada agaros 1,5%. Kemudian visualisasi dengan etium bromide, dokumentasi menggunakan gel kamera. Kemudian untuk analisis data pola pita DNA yang diamati untuk melihat ada atau tidaknya polimorfisme. Kemudian polimorfisme itu dianggap muncul bila enzim menghasilkan fragmen DNA dengan pola berbeda antar individu. Kemudian masuk pada hasil pembahasan. Yang pertama itu hasil amplifikasi DNA dengan primer 16 srDNA itu menghasilkan fragmen sekitar 700 BP yang berupa pita tunggal yang jelas. Ini menunjukkan PCR berhasil memperbanyak DNA secara spesifik. Keberhasilan proses itu dipengaruhi oleh kualitas DNA, ion magnesium primer, dan suhu PCR. Karena jika tidak tepat, itu bisa muncul fragmen-fragmen yang salah atau yang tidak diinginkan. Kemudian masuk hasil pembahasan case 2 ya. Yang pertama, pemotongan DNA dan polimorfisme pada produk PCR itu dipotong dengan 4 enzim retrikasi. Ya, antara lain yaitu HA3, HHA1, HINF1, dan MBO1 yang semuanya tepat memotong DNA namun menghasilkan pola pita berbeda. HAE3 dan HH1 menghasilkan 2-3 pita, sedangkan HINF1 dan MBO1 itu masing-masing hanya menghasilkan 2 pita. Kemudian enzim HH1 menunjukkan polimorfisme paling jelas karena perbedaan situs potongan akibat variasi genetik sehingga membuktikan adanya keragaman genetik pada ikan Napoleon. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulan pada case 2
Pemotongan DNA ikan Napoleon dengan enzim retrikasi itu menunjukkan bahwa semua enzim yang digunakan dapat memotong DNA dengan baik. Namun hanya satu enzim, yaitu HHA1, yang mampu memperlihatkan polimorfisme secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa enzim tersebut dapat digunakan sebagai metode genetik untuk menganalisis keragaman genetik dari ikan Napoleon sendiri. Selanjutnya terdapat case base 3 yang berjudul identifikasi ikan nilam melalui pendekatan DNA barcoding. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga mengkarakterisasi secara genetik ikan nilam, membandingkan profil genetik dari berbagai populasi, mengembangkan database referensi DNA barcode, dan juga mengevaluasi efektivitas DNA barcoding dalam membedakan ikan nilam dari spesies Osteosilus lainnya yang berkerabat dekat, karena pada dasarnya spesies Osteosilus itu memiliki karakterisasi yang hampir mirip, jadi dapat dibedakan melalui pendekatan DNA barcoding ini. Selanjutnya yaitu latar belakang. Ikan nilam atau Osteosilus vittatus merupakan ikan spesies air tawar yang memiliki nilai penting dalam sifat ekologis maupun ekonomis di Indonesia. Nah, tantangan dalam identifikasi morfologi ikan ini tuh meliputi variasi fenotipik, kritik spesies, keterbatasan pada tahap perkembangan tertentu, serta kerusakan spesimen. DNA barcoding sendiri itu merupakan teknik molekuler yang revolusioner dalam identifikasi spesies, termasuk pada ikan. Metode yang digunakan itu yaitu sekuen DNA pendek dari bagian genom tertentu. Nah, metode ini tuh dapat membantu membedakan ikan nilam dari spesies Osteosilus lainnya yang memiliki kemiripan ekologi dengan spesies-spesies lainnya, serta meneliti variasi genetik antar populasi di berbagai habitat air tawar di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Terdapat beberapa tahap untuk metode penelitian. Yang pertama yaitu bahan dan sampel. Untuk sampelnya sendiri tuh mengambil dari jaringan sirip ekor ikan nilam dengan spesifikasi spesies itu Osteosilus vittatus yang diambil dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya itu di Balai Benih Ikan Pasuruan, Jawa Timur. Lalu sampel ini tuh berjumlah 20 ekor dengan panjang total ikan yaitu 15-20 cm. Lalu sampelnya ini tuh diambil menggunakan gunting steril dan juga dipreservasi dalam etanol 96% untuk menjaga kualitas DNA. Lalu yang kedua itu isolasi DNA dan amplifikasi gen. Yang ketiga adalah elektroforesis gel agarosa. Lalu yang keempat itu sequencing DNA. Serta yang kelima itu analisis data. Selanjutnya, pada case base 3, khususnya pada hasil dan pembahasan, ada beberapa hasil dan juga pembahasan dari penelitian ini. Jadi yang pertama terkait dengan sampel ikan nilam itu sendiri. Jadi sampel yang diperoleh ini tuh diawetkan dalam etanol dengan presentase 96% dan spesimennya disimpan di laboratorium. Kemudian yang kedua itu terkait dengan sequence dan urutan nukleotida fragmen gen COI. Nah, di mana sequence DNA ini yang diperoleh dalam format AB1 file menunjukkan adanya kualitas elektroferogram yang berkualitas baik dengan puncak dan lembah yang terpisah dengan baik tanpa ada banyak puncak pengotor. Di mana sequence sampel ikan nilam ini tuh diperoleh dengan 619 pasang basa, di mana sequence tersebut ini tuh memiliki komposisi nukleotida dengan rincian nukleotida yang A itu ada sekitar 27,2%, kemudian yang G ada sekitar 17,6%, yang C itu sekitar 26,4%, dan untuk yang T itu sekitar 28,8%. Yang ketiga itu ada terkait dengan identifikasi dari molekulernya. Nah, identifikasi dari molekuler ini sendiri itu menggunakan BLAST NCBI dan BOLD system, di mana menunjukkan bahwa sampel ini tuh memiliki kemiripan dengan Osteosilus vittatus atau O vittatus dengan kemiripan sekitar 99,84%, dengan kode aksesnya itu ada ada OR 288-573.1, dan adapun hasil identifikasi dari boldnya itu menunjukkan hasil kemiripan sekitar 99,8%.
99,83% dengan sequence Ovitatusnya dengan bin ID-nya itu di bold ACC0089. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa spesies ini memang berasal dari spesies Osteosilus vitatus atau biasanya disingkatnya Ovitatus seperti itu. Masih pada poin hasil dan pembahasan, jadi selanjutnya yang keempat ini ada analisis filogenetik. Nah, hasil analisis pohon filogenetik ini menunjukkan bahwa sekuens sampel ikan nilam yang diperoleh dalam penelitian ini tuh berada dalam satu klit yang sama dengan sekuens dari ikan Ovitatus dan juga O. hasselti. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa sampel ini berarti adalah benar memiliki nama spesies Ovitatus. Selain itu, hasil dari pohon filogenetik yang diperoleh juga senada dengan hasil analisis secara blast dan bolt sistem yang menunjukkan adanya kemiripan yang tinggi dengan sequence Ovitatus. Sementara itu, penggunaan nama dari O. hasselti itu merupakan nama sinonimnya dari Ovitatus itu sendiri. Jadi, di mana nama yang resmi digunakan ini adalah Ovitatus. Jadi, Ovitatus dan O. hasselti ini sebenarnya sama, hanya saja memang sinonimnya itu menggunakan O. hasselti dan nama yang memang resmi digunakan itu adalah Ovitatus itu sendiri. Sekuens lain yang digunakan dalam filogenetik adalah sekuens O. microcephalus yang terpisah klitnya dari klit Ovitatus itu tadi. Nah, yang kelima itu terkait dengan jarak genetiknya. Jadi, data jarak genetik yang juga menunjukkan hasilnya senada dengan hasil homologi dan juga filogenetik, terutama ini jarak genetik antara sekuens sampel dengan Ovitatus atau O. hasselti yang tadi adalah sekitar 0,001 sampai 0,009 atau sekitar 0,1% sampai 0,9% yang menunjukkan jarak yang sangat dekat dalam satu spesies yang sama. Jadi jika dibandingkan dengan jarak genetik antara sampel dengan O. microcephalus yang tadi sekitar 0,057 atau 5,7% dan juga ada O. cahajanensis sekitar 0,013 sampai 0,014 atau 1,3% sampai 1,4%, memang dilihat jarak genetiknya itu akan cenderung lebih senada dengan hasil sampel dari Ovitatus atau O. hasselti yang itu tadi. Baik, ini akan masuk pada part kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya, fragmen gen COI tadi itu telah berhasil digunakan sebagai penanda molekuler untuk mengidentifikasi spesies ikan nilam itu sendiri melalui pendekatan DNA barcoding. Nah, hasil pencocokan BLAST dengan database NCBI tadi memperlihatkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99,84% dengan O. vitatus dan juga 99,83%-nya dengan O. hasselti. Yang keduanya itu merupakan nama sinonim dari O. vitatus sendiri atau bisa dikatakan keduanya itu sebenarnya hampir sama atau sama mungkin ya, karena sinonim. Analisis filogenetik ini itu juga mendukung temuan BLAST dengan menunjukkan bahwa ternyata sekuens sampel yang berada dalam klit yang sama dengan sekuens Ovitatus dan O. hasselti ini dari ikan nilam itu sendiri, sehingga bisa dilihat mana presentase yang sangat tinggi kemiripannya. Setelah banyaknya pembahasan yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya oleh seluruh anggota dari kelompok 3 ini adalah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari ketiga poin materi yang kami bahas. Jadi kesimpulannya dari teknik RAPD, RFLP, bahkan teknik sequencing sendiri merupakan teknik biologi molekuler yang efektif untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis keragaman genetik organisme di lingkungan perairan, di mana biasanya RAPD ini menggunakan
primer acak untuk mendeteksi polimorfisme genetik secara cepat dan murah, terus cocok untuk studi keragaman genetik dan hubungan kekerabatan. Sedangkan RFLP ini memanfaatkan enzim restriksi untuk memotong DNA pada situs spesifik yang nantinya bakal menghasilkan pola fragmen yang berbeda dan digunakan untuk analisis variasi genetik yang lebih spesifik dan biasanya lebih kodominan. Nah, sequencing sendiri terutama DNA barcoding itu menggunakan fragmen gen COI tadi yang cukup efektif dalam identifikasi spesies ikan seperti ikan lem tadi yang ada pada KISB sebelumnya dengan akurasi tinggi dalam membedakan spesies yang morfologinya itu mirip. Sehingga ketika ingin mengidentifikasi spesies ikan itu apa, di sini akan cenderung lebih gampang, lebih mudah karena terkadang ketika dilihat menggunakan mata atau kita amati secara langsung bagaimana morfologinya ini mungkin akan sedikit menyulitkan atau perlu ketelitian yang cukup tinggi untuk membedakan karena morfologinya yang mirip-mirip. Setelah banyaknya materi yang telah dibahas pada presentasi kali ini, tibalah di akhir presentasi. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya izin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Un yang telah membagikan ilmunya kepada kami. Dan di sini saya mewakili teman-teman juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam presentasi ini masih memiliki kekurangan maupun kesalahan. Harapannya kekurangan dan kesalahan tersebut akan menjadi evaluasi, di mana evaluasi tersebut akan menjadi pembelajaran ke depannya. Dan tentunya harapannya dengan video pembelajaran ini kami bukan hanya belajar untuk diri kami, tapi juga mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.